Halo guys, welcome back to my channel Neurovagus. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang kranium, mulai dari tulang wajah maupun tulang-tulang yang melindungi dari sistem saraf pusat atau neurokranium. Saat ini kita akan membahas masih seputaran kranium, merupakan sebuah struktur yang berisi rongga, yang berongga, yang bernama fossa pterygopalatina. Nah, fossa pterygopalatina ini uniknya dia berhubungan langsung dengan semua struktur yang ada di wajah, yaitu hidung dan faring, lalu mulut, dan termaksud cavum orbita atau area mata, cavum mata. Nah, ketika terjadi contoh tumor atau peradangan di faring, maka kemungkinan juga fossa pterygopalatina juga terkena juga. Jadi kita bayangkan fossa pterygopalatina ini seperti tiga dimensi. Itu berbentuk seperti ruangan yang berbentuk seperti piramida terbalik. Oke, di mana apexnya atau ujungnya itu di area bawah dan area atas itu basisnya. Nah, kalau kita lihat fossa pterygopalatina sesuai dengan namanya itu terdiri dari pterigo atau processus pterygoid os sphenosus dan palatina, yaitu os palatina pars perpendicular. Lalu yang ketiga adalah yang paling depan adalah os maxillaris. Jadi ada 3 tulang yang membentuk dari fossa pterygopalatina ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ini berbentuk seperti tiga dimensi. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat gambar yang di bawah ini. Kalau kita potong secara aksial, di sini ya. Potong secara aksial di sini. Nah, lalu kita lihat dari atas, maka mulai dari lateral atau luar lateral itu kita menemukan infratemporal fossa, lalu kita masuk ke gerbangnya yang merah ini, yang satu ini namanya pterygomaxillary fissure. Itu adalah kita bayangkan seperti dimensi kedua atau sebuah bidang atau gerbang tempat yang menghubungkan antara infratemporal fossa dan pterygopalatina fossa. Nah, nomor 2 ini tentunya pterygopalatina fossa ya. Semakin ke medial itu kita menemukan nasal cavity. Nah, nasal cavity ini dihubungkan ke pterygopalatina fossa melalui yang nomor 3, sphenopalatina foramen. Oke. Ini adalah infratemporal fossa. Nah, kalau kita lihat lebih perbesar lagi, ini adalah fissura pterygomaxillaris. Nah, lalu kalau kita lihat masuk lagi, itulah kalau kita lihat yang masuk lagi, ini nggak kelihatan ya. Itulah yang disebut sebagai pterygopalatina fossa. Nah, ini yang biru ini fossa infratemporalis atau FIT. Oke. Bordernya atau batasannya kalau di anterior kita bisa lihat dia berbatasan dengan dinding dari maxillaris sinus bagian posterior. Lalu kalau kita lihat bagian posteriornya itu kita bisa itu berbatasan dengan pterygoid processus dari sphenosus bone. Lalu kalau di inferiornya itu ada namanya kanal palatina. Lalu di superiornya tentunya ada inferior orbital fissura, dan medialnya ada os palatina, dan lateralnya kita udah bahas itu ada infratemporal fossa. Nah, sebenarnya apa sih isinya? Nah, kita akan bahas
isinya itu kebanyakan fat tissue atau jaringan lemak. Nah, namun ada beberapa struktur penting selain jaringan lemak, yaitu ada saraf, ganglion, dan pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Nah, ini adalah salah satu saraf yang berada di fossa pterygopalatina, yaitu saraf maxillary nerve yang merupakan cabang kedua dari nervus trigeminus. Nah, maxillary nerve ini nantinya akan bercabang saat masuk melalui foramen rotundum dari fossa cranial medial ke PPF. Kita bahas saja, sebut saja PPF atau pterygopalatina fossa. Ke PPF ini dia akan bercabang pertama menjadi zygomatic nerve, dan dia akan melewati inferior orbital fissure untuk selanjutnya ke area zygoma. Lalu yang kedua, dia akan bercabang menjadi pterygopalatina nerve. Nah, yang nantinya akan berhubungan langsung, berkomunikasi dengan ganglion pterygopalatina. Sehabis itu, dia akan ke area infraorbital foramen melalui cabang infraorbital. Yaitu menjadi infraorbital nerve. Jadi 3 itu ya. Nah, selanjutnya ada pterygopalatina ganglion. Nah, kalau kita lihat, ternyata sebagian besar yang bersinaps langsung dengan ganglion pterygopalatina itu bukan maxillary nerve, tapi greater petrosal nerve. Nah, greater petrosal nerve ini adalah cabang dari nervus 7. Nah, fungsinya untuk apa sih? Yaitu pertama adalah sebagai parasimpatik, kedua sebagai motor untuk secretors, sekretor motorik. Jadi dia selain dari parasimpatik, dia memerintahkan dari glandula-glandula atau kelenjar-kelenjar, baik itu lacrimal gland dan mukosa yang berada di nasal, nasofaring, dan palatum untuk mensekresikan kelenjarnya. Dia mengatur sekresi dari kelenjar tersebut. Nah, cabangnya kemana aja sih? Jadi tentunya dia dari greater petrosal nerve, dia akan masuk ke dalam, nggak kelihatan ya, nanti dibahas di selanjutnya. Dia akan masuk ke dalam lacerum, foramen lacerum, lalu masuk ke dalam Vidian kanal, lalu bersinaps dengan pterygopalatina ganglion. Selanjutnya dia akan bercabang, pterygopalatina ganglion ini akan bercabang atau memberikan inervasi ke nasopalatina atau bagian hidung, lalu ke faring melalui kanal yang berbeda. Yang pertama adalah venopalatina foramen dan pharyngeal kanal. Lalu yang ketiga, dia akan masuk ke bawah ke inferior menuju ke greater palatine kanal, yang selanjutnya akan memberikan cabang ke area palatum, baik itu greater palatina nerve maupun lesser palatina nerve. Dan juga untuk infraorbital, untuk yang maxillary nerve ini tadi saya lupa, dia itu juga memberikan cabang nantinya, cuma nggak dituliskan di sini, ke superior, posterior alveolar nerve. Jadi dia menginervasi dari atas belakang gigi. Lalu untuk yang vaskularisasi ini kita akan bahas arterinya aja,
Yang pertama yang adalah maxillary nerve. Nah, maxillary nerve ini merupakan cabang dari arteri carotis externa. Nah, melalui pterygomaxillary fissure dia masuk, lalu bercabang pertama menjadi posterior superior alveolar artery, keluar lagi melalui pterygomaxillary fissure, lalu dia bercabang kedua menjadi inferior orbital artery, yang selanjutnya nanti akan masuk ke dalam inferior orbital fissure, lalu dia masuk juga ke area pterygoid canal yang nantinya akan memfasilitasi arteri pterygoid canal, lalu masuk ke dalam area hidung, sphenopalatine artery. Nantinya sphenopalatine artery ini yang paling penyebab dari bocornya, pecahnya arteri yang menyebabkan epistaxis, yaitu arteri sphenopalatine. Nah, nantinya implikasi medisnya nanti kalau misalnya udah terjadi epistaxis posterior dan tidak bisa dihentikan, maka dokter nanti akan menghentikan arteri maxillaris ini, mencoba menurunkan aliran dari arteri maxillaris ini guna untuk menghentikan epistaxis. Lalu itu untuk yang ke hidung ya. Dan tentunya yang kalau ke hidung itu melalui sphenopalatine foramen. Selanjutnya dia akan ke faring, menjadi pharyngeal artery melalui pharyngeal canal. Lalu dia akan ke bawah, ke inferior, melalui greater palatinal canal, melalui descending palatinal artery. Oke, itu saja untuk yang maxillary artery. Nah, ini adalah foramen-foramennya. Ada 7 ya, 7 foramen. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, dia pterygopalatine fissure ini kita anggap sebagai 3 dimensi, di mana bentuknya seperti piramida terbalik. Nah, namun ini untuk demi memudahkan kita menentukan posterior, inferior, anterior, dan superior inferior, kita bentuk seperti balok ya. Nah, kita melihat balok ini atau PPF ini atau pterygopalatine fossa ini dari area posterior. Nah, kita mulai dari superior. Nah, superior ini terdapat lubang yang tadi udah dijelasin, yaitu inferior orbital fissure yang menghubungkan antara orbit atau cavum orbitalis dengan PPF. Nah, isinya apa? Yang tadi arteri, vena, nervus infraorbitalis, sama nervus zygoma. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ke tengah, ke lateral ya, maka kita akan melihat pterygomaxillary fissure, ada lubang pterygomaxillary fissure namanya, yang selanjutnya menghubungkan dengan infratemporal fossa. Nah, ini tempat masuknya tadi arteri maxillaris dan tempat keluarnya arteri vena nervus posterior, superior, itu alveolaris. Oke. Selanjutnya ke arah bawah. Nah, di bawah ini ke arah oral cavity melalui palatin canal, canalis palatina. Isinya apa? Arteri vena nervus dari palatina, baik itu greater maupun dan lesser. Nah, kita lanjut ke arah posterior. Nah, di posterior ini ada 3 lubang. Pertama adalah foramen rotundum yang nantinya akan
membawa nervus maxillaris. Lalu kedua adalah Vidian kanal selanjutnya yang akan membawa nervus greater petrosus, yang merupakan cabang dari nervus 7 atau facialis ya. Lalu ada pterigo-vaginal kanal atau kanal lis faring, arteri faringeal. Nah, selanjutnya juga nervus faringeal. Oke, selanjutnya ada ke arah nasal cavity yang akan membawa arteri dari sphenopalatine dan nervusnya. Oke, itu aja. Itu merupakan ringkasannya. Nah, kita lanjut ke gambar CT scan-nya. Oke, ini merupakan CT scan, high resolution CT scan yang normal-normalnya aja. Nah, kalau kita lihat di sini merupakan potongan korona aksial setinggi dari kanalis palatina. Jadi ini apexnya ya. Jadi ini apexnya dari PPF itu. Nah, sedangkan ini itu merupakan potongan koronal. Yang D ini koronal ya. Nah kita bisa lihat ini adalah cavum orbitalis. Ini adalah yang menghubungkan yaitu infraorbital fissura, ini PPF, dan ini itu adalah ini itu infratemporal fossa, dan yang menghubungkan ITF dan PPF ini adalah pterigo maxillaris fissura. Oke. Lalu yang ini adalah gambaran dari oblik yang normal ya tentunya ya. Kenapa dia oblik? Mungkin dia ingin mendapatkan gambar sempurna dari PPF ini. Seperti piramida terbalik ya, saya sebut sekali lagi ya. Nah ini, yang anak panah ini, 2, 3 ini, itu adalah kanal palatina. Oke, ini adalah potongan aksial. Tapi kita tahu kan ada setinggi 3. Ada 3 level, yaitu yang ini itu selevel dengan Vidian. Kanalis Vidian. Nah, ini diperlihatkan ya, tetap ya. Ada di sini ada fossa infratemporalis. Lalu di sini ada yang menghubungkan antara ini ya. Salah. Ini itu PPF, pterigopalatina fossa, yang menghubungkan dengan kanal yaitu sphenopalatine. Ini ada bintang ya. Ini sphenopalatine foramen. Lalu ini ada Vidian kanal, dan semakin ke belakang itu semakin menjadi foramen lacerum. Selanjutnya fossa cranial medial. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari aksial ya.
Tapi ini lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu setinggi foramen rotundum nih. Ini kelihatan foramen rotundumnya. Foramen rotundum, dan dari lateral ini kelihatan juga visura pterygomaxillaris, FFPM. Nah, ini gambar sagittalis, potongan sagital nih. Ini yang gede ini adalah sekali lagi cavum orbitalis. Yang menghubungkannya itu ya tetap ya infra orbitalis visura. Lalu ini kelihatan ada foramen rotundum. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah patologinya ya. Saya cuma memperhatikan 4 kasus, namun satu diagnosis, yaitu nasofaring karsinoma NPC. Aksial, tahun ya. 50 tahun. Tapi ini MRI ya, bukan CT scan ya. Dia MRI, semua keempat gambar ini MRI hand dengan kontras. 50 tahun. Lalu menunjukkan pada biopsi itu NPC, nasopharyngeal karsinoma. Nah, di sini udah melebar dari sini faring, lalu dia masuk ke PPF, lalu dia masuk ke fossa infratemporalis. Fossa infratemporalis melalui pterygomaxillaris visura. Nah, ini sama potongan aksial juga. Pria usia 45 tahun kalau nggak salah. 46 tahun. 46 tahun, year old, male. Nah, namun di sini uniknya terjadi PNS atau perineural tumor spread. Nah, terjadi PNS. NS perineural tumor spread. Jadi udah jelas ini dia gambaran kankernya itu udah melebar bahkan sampai hidung, namun di sini terjadi PNS. Kalau kita lihat di VDA nerve-nya ini udah ter-enhance ya, hyper intense. Dan juga kita lihat sampai ke belakang retrograd ya, ke foramen lacerum. Nantinya selanjutnya ke nervus 7 dia. Jadi dia tumornya atau kankernya, sel-sel kankernya itu menyebar melalui perineural sampai ke akar dari neuron tersebut atau kerutnya ya. Nah, PNF. Nah, sedangkan yang ini itu potongan dari koronal laki-laki 60 year old male. Ini dia nunjukin banget bahwa tumornya ini atau kankernya ini udah masuk ke dalam cavum orbitalis. Melalui apa? Ya melalui struktur yang kita bahas dari tadi, yaitu apa ini namanya? PPF. Pterygopalatina fossa. Dan juga selain ke cavum orbitalis, dia juga masuk ke dalam infratemporalis fossa melalui PPF juga. Jadi seperti itulah pentingnya kita bahas PPF itu sendiri. Lalu kita lihat ini adalah potongan dari koronal. Seorang wanita kali ini 55 tahun mengalami rekurensi dari NPC ini.
Nah, kita lihat ini adalah tumornya atau kankernya. Ini udah melebar ke PPF. Lalu dia bahkan sampai ke area cavum cranii atau fossa kranial medial. Nih, ini fossa kranial medial nih. Fossa kranial medial. Melalui apa? Yaitu melalui foramen rotundum. Ternyata telah terjadi yang tadi kita sebut PNS, Perineural Tumor Spread. Nah, jadi itu intinya kenapa kita harus belajar mengetahui struktur ini, karena dia ketika terjadi peradangan, tumor, maupun kanker yang kita bahas ini, di faring maupun di tempat manapun yang berhubungan dengan struktur PPF ini, dia akan menyebar ke tempat yang lainnya, yaitu ya yang kita sudah bahas tadi. Lalu implikasi medisnya adalah ketika terjadi epistaksis, maka kita bisa menghentikannya ke arteri maksilaris. Oke, itu aja disclaimer on video ini yang membantu, dan jangan lupa untuk membaca lagi textbook. Salam damai sejahtera. Bye bye.